Akan belajar mengenai mengidentifikasi tumbuhan, tapi proses belajarnya sedikit berbeda dari biasanya. Nah, pada hari Rabu nanti Ibu akan memberikan 3 pilihan kepada anak Ibu untuk menyelesaikan tugas. Yang pertama, kelompok yang pertama menyelesaikan tugas dengan menggunakan teks bacaan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan tugas dengan menyaksikan video dari HP Ibu. Ya. Kemudian yang nomor 3, kelompok dengan menyelesaikan tugas melihat tumbuhan langsung. Oke. Nah, Ibu berikan anak Ibu kesempatan untuk memilih anak Ibu lebih suka di kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Silakan. Oke, Fitra. Kelompok 3 berarti melihat tumbuhan langsung ya. Baik, Fitra. Yang lain silakan. Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Oke. Yang lain? Ya, Nisa. Nisa kelompok 1 yang pakai teks ya. Baik. Siapa lagi? Kelompok 1. Kelompok 1 Jumi melalui teks ya, Nak? Oke. Kami Bu. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, Dede. Terus? Bu, kami Bu. Oke. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1 Putra. Yang lain? Kami Bu. Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 Ana. Oke, yang terakhir? Oke, Rahmatkan. Kelompok 2. Kelompok 2 ya, Rahmatkan. Oke. Yang terakhir? Kami Bu. Kelompok 2. Oh, kelompok 2 juga. Nah, baik, Ibu bacakan ya. Untuk yang menggunakan teks bacaan adalah Anissa, Jumi, dan Putra. Ya. Kemudian untuk yang melihat video dari HP Ibu adalah Dede, Ana, dan Rahmatkan. Kemudian yang ketiga, melihat tumbuhan langsung Fitra dan Cinta. Hanifah belum tidak datang hari ini ya. Nah, besok Ibu akan tanyakan langsung. Baik, Nak. Itu saja Ibu rasa. Terima kasih ya. Silakan istirahat. Assalamualaikum anak-anak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sama Ibu untuk belajar pada hari ini, yaitu tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial yang sering kita singkat dengan IPAS. Karena ya, baik, sebelum belajar seperti biasa kita akan berdoa bersama-sama dulu. Ibu mohon kepada Putra untuk memimpin doa teman-temannya. Silakan. Kita sudah berdoa, memanjatkan doa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya pada hari ini ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita. Nah, baiklah, sebelum belajar Ibu ingin bertanya, apakah kita hadir semua pada hari ini? Hadir. Alhamdulillah ya, berarti anak Ibu semuanya sehat, semuanya bisa belajar seperti biasa. Nah, Ibu tanya nih, sebelum belajar, apakah anak Ibu sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Ya, jadi pikirannya, kesadarannya harus penuh di dalam kelas ya. Jangan ada bayangkan di rumah dulu, jangan ada bayangkan makanan dulu waktu istirahat. Jadi hari ini anak Ibu sudah siap untuk belajar. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Siap. Kelompok 2? Siap. 3? Siap. Baik, sebelum belajar tepuk tangan dulu yuk untuk kita semua. Nah, sebelum belajar yuk kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional supaya rasa cinta kita kepada Indonesia lebih tinggi lagi dari sekarang. Anak Ibu siap? Siap. Semangat ya. Siap.
ya, kita harus terus mengukur rasa cinta kepada Indonesia ya. Caranya adalah dengan menghafalkan lagu-lagu nasional. Baik, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau bertanya sama anak Ibu nih. Siap anak Ibu? Siap. Apakah anak-anak Ibu di sini suka makan sayur? Suka semua? Ada yang tidak suka makan sayur? Oke, sayur apa sih yang anak Ibu suka makan? Yuk. Sayur kangkung, bayam, lobak, wortel. Apa dia? Banyak ya. Sayur kangkung, sayur bayam, wortel, lobak. Oke, yang lain ada? Sayur kangkung, bayam, pupuk betik, Pucuk betik. wortel, kobis. Oh, Kobi suka. Oke, terima kasih ya Sarul. Dedek yang lain silakan. Cinta. Bayam, kangkung, labu, labu siam, sama Oke, ya. Ada kangkung, ada bayam, labu dan labu siam. Baik, yang lain ada? Oke, silakan Nisa. kangkung, bayam, wortel. Iya. Oh, anak Ibu banyak suka kangkung dan bayam ya. Jadi kebetulan ya Ibu bawa sayurnya kangkung sama bayam ya. Oke. Nah, sekarang anak Ibu sudah sebutkan nih, ada beberapa banyak macam sayuran yang anak Ibu suka. Ada kangkung, ada bayam, ada wortel, ada apa lagi tadi? Ada labu dan banyak lagi sayur-sayuran yang bisa anak Ibu makan dan kemudian akan anak Ibu sukai. Nah, sekarang anak Ibu udah makan sayur nih. Ada yang tahu nggak apa sih manfaat sayur untuk tubuh kita? Kami Bu, Ya. mendapatkan vitamin, mendapatkan kebugaran, mendapatkan kesehatan bagi tubuh. Oh gitu, mendapatkan vitamin. Mendapatkan kebugaran, dan mendapatkan kesehatan bagi tubuh. Oke, mendapatkan kesehatan bagi tubuh kata Fitra. Yang lain ada? Ayo. Oh ya, silakan tunjuk tangannya. Ayo, untuk apa lagi sih selain untuk kesehatan, untuk kebugaran, untuk apa lagi? Membuat badan kita itu sehat selalu Bu. Oh, oke, terima kasih. Membuat badan kita itu sehat selalu. Ada lagi? Tadi ada yang suka makan wortel. Untuk apa ya wortel ya? Membuat kita lebih pintar. Membuat kita lebih pintar wortel. Oh, hebat. Membuat mata lebih jernih. Oh, membuat mata lebih jernih. Hebat sekali. Wortel itu bisa membuat mata lebih jernih. Kenapa? Karena mengandung vitamin A untuk kesehatan mata. Jadi anak Ibu sudah tahu semua nih manfaat sayur untuk tubuh kita. Siapa yang bisa mengulang? Siapa yang bisa menceritakan apa yang dibilang Fitra, Cinta, kemudian Dedek? Siapa yang bisa mengulanginya? Silakan. Cinta? Silakan Cinta. Untuk apa saja tadi? Untuk membuat badan bugar, vitamin E, membuat mata jernih. Iya. Apa lagi tadi? Fitra bantu. Membuat tubuh menjadi sehat. Jadi anak-anak Ibu banyak sekali manfaat sayur-sayuran selain yang disebutkan kawan-kawan kita tadi. Nah, pulang sekolah nanti Ibu mau anak Ibu cari informasi yang sebanyak-banyaknya apa sih manfaat sayuran untuk kita. Silakan cari di internet atau bisa bertanya kepada kakak, abang, atau kepada ibunya di rumah, atau bisa juga bertanya dengan ayahnya apa sih manfaat sayuran. Jadi anak Ibu bisa mendapatkan informasi yang banyak tentang manfaat sayuran selain dari yang disebutkan. Ini ada bagian-bagiannya kan? Ya kan? Siapa yang bisa sebutkan bagian tumbuhan dari yang paling bawah sampai ke atas? Kami Bu. Ayo, siapa nih? Kelompok satu belum ada nih kayaknya. Oke, silakan Juni. Yang mana akar? Ini ya. Oke, siap. Akar. Oke. Yang ini dulu ya. Oke, Juni mengatakan ada akar, ada batang, ada daun. Ada yang bisa menambahkan? Batang, daun, bunga, Oke, siap. Buah dan biji. Silakan amalkan ulang. Dari bawah akar, daun, bunga, biji, buah. Oh iya, terima kasih ya Ramakar. Oke, udah diulangi oleh Ramakar. Tepuk tangan dulu yuk untuk Ramakar. Ya, Ramakar hebat hari ini ya. Tidak boleh malu-malu ya nak. Nah, sekarang apa fungsinya? Kita tahu tadi ada akar, kita tahu ada batang, ada daun, kemudian ada buah, ada biji, ada bunga. Nah,
Oke, terima kasih. Fungsi akar untuk menyerap air, kata si Dede. Adakah yang lain? Kami batang Batang. untuk menyalurkan makanan ke bagian-bagian lahan. Oke, siap. Yang lain? Kami daun. Daun memasak makanan untuk seluruh tumbuhan dari cahaya matahari dan air diserap oleh akar. Oh gitu ya. Air diserap oleh akar, kemudian Dan matahari terus dimasak di daun. dimasaknya di daun. Dan batang bertugas untuk menyalurkan makanan semuanya. Oke, siap. Kelompok 1 silakan. Silakan. Ayo, Dedek. Fungsi dari buah. Buah apa? Untuk makan. Buah untuk dimanfaatkan Sama siapa? Dimanfaatkan sama siapa? sama makhluk hidup. Oke, sama makhluk hidup. Contohnya apa? Manusia, hewan dan hewan. Oh gitu, ya hebat sekali ya. Bahwa katanya buah itu untuk fungsinya untuk makanan bagi kita, bagi makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah sekarang buah itu fungsinya untuk apa pada tumbuhan? Ada yang tahu? Kami Bu, buah kegunaannya untuk menyimpan cadangan makanan. Oke, siap. Terima kasih. Yuk, tepuk tangan untuk kita. Hebat ya, Nak, ya. Nah, jadi anak itu tahu bahwa buah adalah sebagai tempat cadangan makanan. Itu kata Fitra. Nanti akan kita buktikan betul atau tidak ya. Nah, sekarang dari yang semua kita sebutkan bagian tumbuh-tumbuhan tadi, bagian apa sih yang sering kita buat jadi sayur? Daun. Daun contohnya. Kangkung, oke. Yang lain yang bisa digunakan untuk sayuran apa lagi? Buah. Apa? Terong. Buah terong, oke. Ada lagi? Hanifah belum ngomongin. Yang bisa dibuat sayur apa ya Hanifah? Kalau wortel apanya ya? Ayo, buahnya ya. Kalau wortel apanya sih yang dibuat sayur? Buahnya ya. Wortel itu buahnya di atas atau di bawah ya? Kalau di bawah itu apa ya? Ubi ya. Kalau di bawah itu apa ya? Akar umbinya, betul. Wortel adalah sayuran ya, yang dimakan adalah umbinya, di bawahnya akarnya. Nah, kemudian yang batangnya, apa sih yang kita makan batangnya? Iya, kangkung bisa dimakan batangnya. Apa lagi ya? Keladi, oh iya. Batang keladi ya, dibuat apa? Sayur apa dibuat? Buat gulai bisa ya? Iya, Bang. Oh, setengah burung, baik. Ada lagi ya? Umbut apa tuh? Oh, umbut lumpia. Enak dimakan ya? Oh, dimasak apa tuh? Oh, tuh bisa. Mantap. Tepuk tangan yuk. Kamu pernah makan umbut ya? Benar ya? Oh iya, nanti sekali kita makan sama-sama ya. Maka anak-anak itu nanti bisa menemukan informasi yang sama dengan di depan. Oke, tugas kelompok sekarang. Ibu akan bagi tugas kelompok. Kelompok satu akan ibu bagi kertas. Ya, tugas kelompok 1 ibu akan bagi tugas dan juga sayurannya. Ya, ibu akan bagikan tugasnya. Ini, silakan. Kemudian kelompok 2 ibu akan bagikan videonya dari HP ibu. Kita akan buka dari HP ibu nanti videonya. Ini ya, nanti anak ibu tinggal klik yang ini. Oke. Nah, yang kelompok 3 yang agak sedikit istimewa, mereka akan keluar untuk diskusi. Silakan anak ibu temukan bagian tubuh tumbuhan dari video yang akan anak ibu saksikan nanti. Dan silakan juga anak ibu keluar nanti pada saat diskusi. Tetapi sebelum itu, mari kita sama-sama dulu saksikan video di depan kelas secara bersama-sama. Ya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan.
Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita manusia memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Ini akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta. Thank you. Iya. Nah, anak ibu, dari video tadi sudah kita saksikan bagian tubuh tumbuhan, dan ya. Nah, tadi sudah ibu bagikan juga. Setiap kelompok sudah ibu bagikan. Tugas kelompok 1, silakan ketua kelompoknya ke depan. Bisa sini. Bisa sini. Ibu akan bagikan lembar kerja kelompok. Ya, ibu akan bagikan lembar kerja kelompok. Silakan bisa, nanti ibu akan jelaskan bagaimana kerjanya. Silakan kelompok 2. Ya. Ambil. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 ibu berikan 2 karena mereka punya pengamatan di luar nanti. 1 tinggalkan di meja, 1 di untuk pengamatan. Nah, tugas anak ibu untuk kelompok 1, silakan baca bacaan yang sudah ibu bagikan tadi. Kemudian isi LKPD-nya. Amati juga sayur-sayuran yang ada di depan anak ibu. Diamati nanti ya, sayurannya diambil, dilihat. Nah, yang untuk kelompok 2, silakan buka videonya. Nanti dicatat apa saja, dijeda dulu nanti kalau memang terlalu cepat. Buka videonya di dalam HP ibu untuk mengisi LKPD yang sudah ibu bagikan. Untuk kelompok 3 akan keluar kelas berdiskusi melihat langsung tumbuhan di kebun kita, di sekolah kita. Ya, silakan catat nanti apa saja bagian-bagiannya. Dan ingat, dalam kerja kelompok 3 kesepakatan tadi. Pertama, menghargai pendapat teman. Jangan ada yang tidak suka dengan pendapat temannya. Ayo anak gabung. Oke, silakan anak ibu kerjakan kerja kelompoknya. Ibu kasih waktu, silakan. Setelah ini kita akan melakukan.
diskusi kami. Saya didampingi oleh rekan saya, Sarul dan Ahmad dan Ana. Nama tumbuhan pohon mangga, bagian tubuh tumbuhan, akar. Fungsi akar adalah sebagai penyokong membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Fungsi batang adalah sebagai sarana lewatnya air dari akar ke daun dan menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan untuk menyimpan cadangan air serta makanan. Bunga berfungsi sebagai tempat perkembang biakan tumbuhan dan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Udah? Baik, terima kasih kelompok 2. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak? Kita terima? Oke, silakan duduk kembali kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1 belum selesai ya. Kita lanjut ke kelompok 3 dulu. Siapa yang ke depan? Oke, silakan Putra dan Cinta. Silakan. Nama tumbuhan tabelia. Bagian tumbuh-tumbuhan akar. Fungsi akar adalah untuk menyerap air dan mineral di dalam tanah. Batang ini kegunaannya untuk mengalirkan air ke daun. Daun ini fungsinya untuk membuat makanan yang disebut fotosintesis. Bunga berfungsi untuk berkembang biak. Bunga mempunyai biji. Karena itulah ketika kita tanam lagi, biji dari buahnya akan tumbuhlah tanaman baru. Itu aja. Apakah ada yang kurang? Tidak. Coba disebut dulu. Tadi bagian tumbuhannya apa tadi? Akar, batang, daun, bunga. Nah, apakah ada yang kurang? Buah, Bu. Hah? Buah. Apa? Buah tidak ada ya? Enggak, silakan jelaskan kenapa buah tidak ada? Karena tabebuya tidak memiliki buah. Oh gitu ya. Coba tengok anak ibu di sebelah tuh. Tuh, tabebuya itu. Ada buah tuh? Tidak. Apakah salah kelompoknya tidak memasukkan buah? Tidak. Berarti dia betul ya? Betul. Kenapa tidak dimasukkan buahnya? Buah tidak ada. Buah tak ada. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik ya. Oke, bentar ya. Jadi tidak semua tumbuhan itu memiliki lengkap 5-5-nya. Oke, silakan kelompok 1. Udah selesai? Oke, silakan ke depan. Dengan ini ya. Kita dengan Nisa. Oke, silakan. Kenalkan dulu dirinya. Apa yang dinamati pohon apa, nanti baru dia apa. Ya, silakan. Saya dari kelompok 1, nama saya Fitria. Saya didampingi teman yang bernama Dinda. Ya. Nama Itu tumbuhan nama kelompok 1 lagi belum disebut. dan Dinda dan Nisa. Ya, silakan. Nama tumbuhan jambu air. Oh, jamu air. Bagian tumbuhan akar. Fungsi akar pada tanaman sebagai berikut: menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang. Bagi melengkap akar tanaman dapat berdiri kokoh, menyiapkan cadangan makanan seperti batang-batang dan botol. Daun. Fungsi daun bagi tumbuhan yakni tempat terjadinya fotosintesis sebagai alat pernafasan tumbuhan, tempat terjadinya pengungkapan dan juga dapat digunakan sebagai alat pembiakan vegetari baca juga. Batang. Fungsi batang sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Fungsi bunga antara lain tempat terjadinya penyedukan sebagai alat pengembang biakan tumbuhan, sebagai tempat bertemunya
buah yaitu untuk melindungi biji, membantu dalam penyerapan biji-biji sebagai penyedia cadangan makanan. Oke, apakah ada tanggapan dari kelompok 2 dan 3? Tidak. Lengkap ya semuanya? Ya, Bu. Yang diamati tadi apa? Pohon apa tadi? Jambu air. Jambu air. Lengkap ya, jambu air ada semua ya. Oke, silakan duduk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, anak ibu sudah melaporkan semuanya. Kelompok 1 sudah melaporkan, kelompok 2 juga sudah melaporkan, kelompok 3 juga sudah melaporkan. Silakan kumpul ke depan kelas lembar kerjanya. Silakan kumpul, taruhkan di atas meja ini. Satu aja. Oke. Makasih ya. Baiklah anak-anak ibu, kita sudah sampai di akhir pelajaran kita. Kita akan menarik kesimpulan dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Kita belajar tentang apa tadi? Tumbuhan. Apanya yang kita pelajari? Bagian-bagian Iya, bagian-bagian tubuh tumbuhan. Apa saja yang kita pelajari pada hari ini? akar, Oke, siap. Kita belajar itu. Apakah anak ibu tahu fungsi-fungsinya? akar untuk menyerap air. Oke, siap. Kemudian, Batang. Untuk menyerap oke, ramakan. Batang menyatukan air Ke? ke daun. Oke, boleh. Kemudian apa lagi? daun, Bu. Untuk Daun berfungsi sebagai fotosintesis. sebagai fotosintesis. Baik, jelaskan apa sih fotosintesis? Bu, fotosintesis adalah tempat pembuatan makanan Bagi? di daun Ah, dan bata menghantarkan air. Matahari menyinarkan daun untuk membakar dan panaskan. iya. Dan ada zat yang bernama klorofil yang memasaknya. Ya, kok Fitra tahu banyak? Dari mana tahu? Dari kelas. Oke, baik anak ibu semuanya. Anak ibu sudah tahu nih bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Kalau buah fungsinya apa tadi? Untuk menyimpan cadangan makanan. Hah? Menyimpan cadangan makanan. Oke, siap. Untuk menyimpan cadangan makanan. Kalau bunga untuk apa ya? Untuk berkembang biak. Iya, Menjadi untuk biji. iya berkembang biak sehingga berubah menjadi biji, lalu berubah menjadi Buah. buah. Nah, anak-anak ibu, tumbuhan itu banyak sekali manfaatnya. Pada saat anak ibu bernapas tadi, kata Nisa dia merasa segar karena dia baru merasakan bahwa tumbuhan di sekitarnya adalah sangat bermanfaat. Ya, baik anak ibu. Nah, sekarang ibu ingin kita merefleksi kembali hari ini. Ibu ingin anak ibu merefleksi kembali apa sih yang kita rasakan pada hari ini. Anak ibu silakan tuliskan emojinya pada kertas yang akan ibu bagikan. Nanti akan kita tempel di depan. Ya, kita akan tempel atau kumpulkan ke ibu nanti. Tulis namanya di bawah. Kemudian anak ibu lihat nanti buat emojinya. Ini buatnya satu-satu. Iya, satu-satu. Susah tuh. Kalau anak ibu senang, baik cara emojinya. Kalau anak ibu senang hari ini silakan buat emoji senyum. Kalau anak ibu hari ini merasa sedih belajarnya silakan emoji sedih. Tahu buatnya kan? Oke, silakan.
belajar pada hari ini, ibu ingin anak ibu ngomong. Depan boleh? Halo ngomong ya. Gimana perasaannya pada hari ini? Silakan. Senang Bu, gembira ada dulu. Belajarnya gembira hari ini. Kenapa? Kenapa? Sedap belajar hari ini. Karena pakai apa tadi? Pakai kata-kata suka, pakai video suka. Nengok HP tadi suka enggak? Oh suka ya. Yang lain begitu juga? Oke silakan tepuk tangan semuanya. Silakan pimpin doanya sesuai dengan keyakinan anak ibu masing-masing ya. Yang beragama Katolik ya silakan menggunakan cara berdoanya. Silakan. Perhatian seluruhnya. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Ya, baiklah anak ibu karena sudah waktunya istirahat, anak ibu silakan istirahat dulu, jajan dulu, makan dulu, nanti baru masuk kelas kembali. Silakan.